Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd ma yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sabdanya, man adapun siapa orang, ibarat yaitu berdebu, lelah, kotor, atau sakit, qadamahu apa kedua kakinya. Yang dipakai istilah kaki karena biasanya dulu orang bergerak itu pakai kaki. Sekarang orang bergerak bisa pakai tangan karena HP dunia sudah ada di genggaman. Barang siapa berusaha, usahanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat qadamahu fi sabilillah, di dalam sabilillah. Jawabannya man syartiyah harrama maka mengharamkan. Hu kepada man Allah siapa Allah ala nari atas api neraka. Hadis Bukhari 907 2811. Fathul Bari juz 2 halaman 495 di sebelah kiri 4 baris dari bawah. Hadis ini mengajarkan agar kita berusaha dengan usaha yang diridhai oleh Allah, dan barang yang diusahakan adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita wafat, meskipun zahirnya dalam mengurusi dunia, tapi batinnya itu adalah nilai akhirat, dan Allah Maha tahu dan nilainya wafat syahid. 907 2811 Bukhari berangkat dari Al-Quran surah Al-Jum'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'au ila dzikrillah wa sa'alaha sa'yaha. Itu akhir dari Al-Quran surah Al-Jum'ah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di dalam hadis Bukhari 918, sahabat Jabir bin Abdullah berkata, karena ada jid'un apa batang pohon, yakumu yang dibuat untuk berdiri, ilaihi di atas jid'un, batang pohon kayu yang dibuat mimbar, diinjak, dipijak, dipakai serta
dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, dipakai untuk berdakwah, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kana jid'un yaqumu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Mimbar yang dipakai oleh Nabi untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi itu waktu hidupnya menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Quran yang disampaikan, maka prakteknya itu namanya As-Sunnah. Seperti sholat wajib itu subuh 2 rakaat. Sholat subuh itu Al-Quran, 2 rakaat itu penjelasannya dan prakteknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam As-Sunnah. Di zaman Nabi, Bukhari belum ada, karena Nabi masih ada. Jadi As-Sunnah itu ya Nabi itu. Hadis itu ya Nabi itu, waktu Nabi masih hidup. Setelah Nabi tidak ada, maka ya sahabat itu. Setelah sahabat tidak ada, ya tabi'in itu. Setelah tabi'in tidak ada, maka lama-kelamaan dibukukanlah. 150 tahun dikumpulkan, 200 tahun jadilah pembukuan hadis. Nah, sunnah Nabi, hadis Nabi, praktek, ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat Nabi itu diantaranya tertulis dan dikumpulkan di dalam hadis-hadis seperti hadis Bukhari dan hadis-hadis yang lain. Jangan seperti kita, seperti kepercayaan orang ingkar sunnah yang tidak mengakui as-sunnah atau al-hadis, maunya hanya langsung kembali kepada Al-Quran. Kalau mampu silahkan, cuma kita kan bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in. Tidak hidup di zaman Nabi. Al-Quran dibaca sendiri, Al-Quran diterjemahkan, dipahami sendiri, lalu disampaikan sendiri. Demikian juga as-sunnah al-hadis, dibaca sendiri, dipahami sendiri, dibuang sendiri, dan lain sebagainya. Kana jid'un yaqumu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti cerita ini. Di Quran nggak ada, ini praktek Nabi. Oleh karena itu Allah yang memerintahkan agar kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi, mengikuti perintah Allah, mengikuti contoh-contoh Nabi, litubayyina linnas. Al-bayan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Syariah Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mengatakan syariah Islam itu tidak termasuk As-Sunnah, hanya Al-Quran, berarti sholat subuh, ya sudah, sholat subuh. Bagaimana 2 rakaat berdirinya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, zikirnya, dan lain sebagainya. Ya itulah. Kalau tidak mengakui bahwa syariah Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati. Sekarang banyak bermunculan 1-2 orang ingkar sunnah. Falamma wudi'alahul mimbar. Hadis As-Sunnah memang mungkin ada yang palsu, ada yang lemah. Oleh karena itu perlu dipilah-dipilih. Nah, yang memilih itu adalah orang yang ahli. Itu pun menyampaikan berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Tidak boleh kita merasa bahwa kita ini mujaddid, orang yang memperbarui agama. Siapalah kita? Kita ini kan baru datang, baru belajar, kekurangan kita banyak. Jangan mudah menerima, jangan mudah menolak hadis. Jangan mudah mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat ini, dengan Al-Quran ini.
yang mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan ayat ini, itu Allah dan Rasulnya, dan sahabat, dan tabi'in, dan a'immah, para ulama, baru kita kalau punya pendapat, pendapatnya apa. Siapalah kita? Jangan mudah kita mengatakan ayat ini bertentangan dengan ini dan lain sebagainya. Kecuali yang jelas-jelas. Pohon, batang pohon korma, lalu dibuat kayu. Kayu itu dibuat mimbar. Mimbar itu dipakai untuk pengajian. Maka sama seperti manusia. Falamma wudi'a, maka setelah diletakkan. Lahu, bagi Nabi. Al-mimbaru, apa mimbar yang baru. Mimbar yang lama tidak dipakai karena sudah rapuh. Tapi meskipun sudah tua, sudah rapuh, namun mimbar itu kan pernah bermanfaat, pernah berjasa. Ini pelajaran supaya kita juga tidak mudah melupakan jasa orang, kebaikan orang. Ini juga sebagai dalil bahwa sesuatu yang dipakai, yang diajak dipakai untuk kebaikan, itu inginnya terus-menerus dipakai untuk kebaikan. Tidak ingin pisah. Falamma wudi'alahul mimbar, setelah Nabi diberikan mimbar yang baru, sami'na, mendengar siapa kami, para sahabat, kata sahabat Jabir bin Abdullah. Bukan satu sahabat, semua sahabat mendengar, sami'na. Mendengar, apa yang didengar? Rintihan kayu tadi. Dia merintih, sedih. Karena tidak diajak lagi, tidak dipakai lagi untuk dipijak, didudukin sebagai tempat berdiri di situ untuk pengajian, untuk khutbah. Kita tahu khutbah itu kan ada berdiri, khutbah Jum'ah itu. Ada duduk di antara dua khutbah. Sami'na lil jid'i, bagi batang pohon, misla aswatil isyar. Sami'na, kepada seperti beberapa suaranya, rintihannya hewan unta 10 bulan yang hendak melahirkan. Musyara' mufrad, isyar itu jamak. Merintih itu kayu, menangis, sedih karena tidak dipakai lagi untuk pengajian. Hatta nazala, sehingga turun. Oleh karena itu masjid, rumah, apa saja yang dipakai untuk buat mengaji, buku, kitab, itu insya Allah bersaksi di hadapan Allah dan sebenarnya mereka tidak mau pisah dengan kita. Hatta nazalah, sebaliknya, apa saja yang pernah kita injak untuk melakukan kemaksiatan, mereka teriak dan mereka besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazala, sampai turun. Ketika Nabi dan para sahabat mendengar suara rintihan mimbar tadi yang menangis. Lalu turun an-Nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mimbar yang baru, selesai khutbah, fawaddu'a, maka meletakkan siapa Nabi sebagai tanda kasih sayang. Meletakkan siapa Nabi yadahu, kepada, kata orang Jawa itu asta, tangan. Kepada tangannya Nabi diletakkan alaihi, di atas al-jid'i. Baru setelah tangan Nabi diletakkan di atas mimbar. Seperti orang tua yang sedang berusaha menunjukkan kasih sayang dan mendiamkan tangisan anaknya. Maka mimbar tadi berhenti menangis. Begitulah kasih sayang Nabi. Begitulah kasih sayang makhluk Allah yang lain. Bahkan sampai makhluk Allah, hewan yang mati pun, kayu pun kasih sayangnya kepada Nabi, kepada orang yang baik itu, Masya Allah, luar biasa. 14 abad yang lalu pelajaran seperti ini
disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Hadis Bukhari 918. Di dalam materi kita, yaitu Bukhari 5337. Haddatsa qala Humaid faqultu li Zainaba wa ma tarmi bil ba'rah ala ra'sil haul. Faqalat Zainab, gimana ceritanya tentang seorang perempuan yang melempar kotoran ke hewan atau pemahaman yang lain. Jadi ceritanya dulu orang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dulu sebelum Islam datang, itu adat istiadat Arab waktu itu sangat kurang menghargai kaum perempuan. Kanat ada almar'atu apa seorang perempuan. Dulu, idza tufiya apabila diwafatkan. Kenapa diwafatkan? Karena manusia tidak bisa wafat sendiri kecuali kalau oleh Allah diwafatkan. Oleh karena itu jangan pernah putus asa dan bunuh diri dan lain sebagainya. Khawatir tidak wafat malah tambah musibah. Lagi pula itu neraka. Yang bisa mewafatkan itu hanyalah Allah. Dan manusia meskipun dalam keadaan sehat tidak menutup kemungkinan diwafatkan oleh Allah secara langsung dalam keadaan sehat. Oleh karena itu kalimatnya pakai kalimat tufiyah. Apabila diwafatkan anha dari mar'ah, meninggalkan seorang perempuan, istri zaujuha, apa suaminya. Dakhalat maka masuk siapa perempuan, masuk hifsan kepada tempat semacam kamar atau rumah yang kecil. Disuruh masuk ke situ untuk menunjukkan duka. Ya sedih, mas sedih, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi memang harus menjaga perasaan keluarga dari pasangan kita. Kita harus saling menjaga perasaan pasangan kita. Karena dalam hidup dan mati, kalau kita tidak pandai-pandai menjaga, tidak pandai menjaga perasaan pasangan kita, maka rumah tangga itu tidak akan bagus, tidak akan lancar, tidak akan pernah menemukan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau seorang perempuan suaminya wafat, maka dakhalat hifsan. Dia masuk ke tempat yang kecil, rumah atau kamar, menutup diri selama setahun lagi. Wala bisa lalu memakai siapa perempuan syarra thiyabiha kepada baju pakaian yang paling buruk. Udah begitu walam tamassah tiban kemasukan lam. Fat mestinya sukun supaya lebih ringan diharokati fathah. Kalau aslinya kan dhamma fil mudhari'. Walam tamassa dan tidak menyentuh siapa perempuan tiban kepada parfum. Bayangkan, sudah nggak mandi, sudah pakaian yang terburuk, masuk ke tempat yang terkecil, untuk menunjukkan kesedihan itu. Maksudnya sih baik, tapi caranya yang tidak baik. Hatta tamurrah, sehingga lewat. Biha dengan mar'a sanatun apa 1 tahun. Bayangkan 1 tahun. Kasihan tuh nasib perempuan dulu. Tsumma tu'ta bidabah, kemudian setelah 1 tahun, di akhir 1 tahun itu, didatangkan siapa perempuan bidabah dengan hewan. Misal berbentuk himar. Himar itu keledai, lebih kecil dari kuda. Lebih gede dari kambing. Au syatin atau kambing, au ta'irin atau burung.
Di akhir tahun dia melakukan iddah dulu. Kalau setelah Islam datang, iddahnya tidak setahun. Kalau hamil yang melahirkan, kita lihat dulu. Nanti iddahnya itu menurut Al-Quran beda dengan kebudayaan. Jadi wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Kemudian Allah menyampaikan dulu seperti itu. Lalu Allah menyampaikan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra, yaitu iddahnya 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah 234 hubungannya dengan Al-Baqarah 240. Jadi Islam datang untuk memudahkan dan memuliakan seorang perempuan. Masih cerita dulu, begitu sudah setahun, didatangkan himar atau syad atau ta'ir, fataftaddu bihi, maka segeralah perempuan tadi keluar. Menemui dabah, faqallama taftaddu bi syai'in illa mata. Maka jarang sekali perempuan itu sampai setahun umurnya sudah ikut wafat juga. Kenapa? Karena sedih berlebihan. Yang wafat dia sudah husnul khatimah, mendapatkan nikmat yang sebenarnya dari Allah. Yang sedih yang belum wafat itu khawatir sedih, khawatir wafat dalam keadaan tidak husnul khatimah. Banyak orang sekarang lagi melakukan maksiat wafat, lagi banyak dosa wafat, melakukan maksiat, wafat. Nah ini yang sedih. Oleh karena itu, ya Allah biha, ya Allah, bihusnil khotimah, berzikir, menjaga diri, menempatkan diri pada waktu dan tempat yang diridhoi oleh Allah di sisa-sisa umur. Jadi kalau menemukan musibah, kita harus memang sedih, menunjukkan duka, berempati, tapi tidak boleh berlebihan, harus pada ukurannya. Harus move on, kata orang sekarang. Kemudian, kemudian keluar siapa perempuan, fatu'ta ba'arotan. Kemudian diberikan siapa perempuan ba'arotan kepada kotoran. Faturmiyah, maka melempar siapa perempuan biha dengan ba'arah. Jadi perempuan setelah 1 tahun menunggu atau diberikan himar, keledai atau kambing atau burung yang lewat di depannya. Lalu setelah itu dia segera keluar dan setelah itu dia sebelumnya sudah diberikan atau disiapkan kotoran onta. Untuk apa? Untuk mengambil kotoran itu lalu melempar ke himar tadi, keledai tadi atau kambing tadi atau burung tadi. Untuk menunjukkan bahwa ketika kotoran, dia melempar kotoran yang ada di badannya untuk menunjukkan sudah siap dan bersih, atau untuk menunjukkan bahwa jijik dia mengambil kotoran onta itu, tapi tidak seberapa tidak jijiknya dan beratnya ketimbang dia melakukan 1 tahun dalam keadaan berduka melakukan seperti itu, beratnya dan sengsaranya. Lebih mudah mengambil kotoran dan melemparkannya ke himar atau syad atau ta'ir tadi. Banyak pengertiannya. Sama dengan banyaknya pengertian atau penafsiran Al-Quran. Jangan pernah kita membatasi penafsiran ayat itu dengan suatu penafsiran. Atau mungkin karena kita bukan Allah. Tapi ketika kita menafsiri suatu ayat atau hadis, harus betul-betul berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ayat itu memang yufassiru ba'duha ba'dah, saling menafsiri satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi bukan kita yang menafsiri. Kita masih apa?
Kalau kita mau menafsiri nggak apa-apa, tapi ketika kita mengaku bahwa penafsiran kita paling benar, penafsiran orang lain salah, penafsiran Nabi, penafsiran sahabat, penafsiran tabi'in, penafsiran para imam, para ulama, semua salah semua. Kitab tafsir, kitab hadis salah semua, yang benar kita, alamat kita sedang sakit itu. Kita nanti kasih contoh bagaimana sahabat Ibnu Abbas memberi penafsiran satu ayat yang berbeda. Iya dan tidak. Kita lanjut. Baru setelah ini kami sampaikan. Summa turaji'u ba'du ma sya'at min tibin aghairi. Su'ila Malik ma taftaddu bihi qala tamsahu bihi jildaha. Ini hadis Bukhari, materi kita 5337, Fathul Bari, di juz 14, juz 9. Ingat tafsir Al-Qurtubi. Ini Fathul Bari juz 9, halaman 605 sampai 613, dari kiri ke kiri. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Contoh penafsiran sahabat Ibnu Abbas yang berbeda-beda. Karena ada orang ingkar sunnah sekarang yang menafsiri sendiri dan menganggap bahwa penafsirannya paling benar. Hadis Bukhari salah semua, tafsir semua sedunia salah semua, hanya tafsir dia aja yang benar. Dulu Ibnu Abbas ketika menafsiri Al-Quran, surah An-Nisa ayat 48 dan 93 itu berbeda. Berbedanya begini, dua ayat berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan pernah mengampuni siapa Allah kapan saja, ayyusyraka, bahwasanya yusyraka jika disekutukan siapa Allah bihi dengan syai', disekutukan bihi, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah tidak akan memaafkan jika Allah disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru, sebaliknya akan memaafkan siapa Allah ma duna dzalik, kepada dosa selain menyekutukan Allah. Duna itu selain. Tentu liman bagi orang yasha'u yang bertobat, lalu oleh Allah dikehendaki untuk diampuni. Kalau tidak bertobat, ya mana bisa? Tobatnya benar apa enggak? Tobat sambel apa enggak? Tobat penuh kepura-puraan apa tidak? Waman, dan adapun siapa orang yusyrik, yaitu menyekutukan siapa man billahi dengan Allah, faqad iftara, maka sungguh melakukan siapa man. Iftara itu membuat-buat. Jadi aslinya Allah itu satu. Cuma sama kita iftara, dibuat-buat sekutu. Jadi kalimat iftara itu mengandung pengertian. Menurut mufassir diantaranya bahwa dia melakukan tidak seperti aslinya. Sebenarnya hakikatnya dia mengakui bahwa Allah itu satu. Tapi untuk sesuatu keperluan dunia, dia memaksakan diri melakukan kebohongan. Itu namanya iftara. Iftara isman,
melakukan isman kepada kebohongan aziman yang sangat besar. An-Nisa 48 yang seirama dengan An-Nisa 48 ini Al-Furqan 68. Berdasarkan surah An-Nisa 48 dan Al-Furqan 68 ini, bahwa seorang pembunuh itu masih ada pintu taubat. Masih ada pintu taubat. Kalau bertaubat, kalau dia panjang umur, kalau bertaubat, dan kalau taubatnya diterima. Soal taubat diterima, hubungannya dengan Allah. Tapi soal urusan dosa membunuh orang, itu hukumannya tetap berjalan. Tidak setelah berbuat dosa, membunuh orang, lalu taubat, lalu nol, polos, nggak bisa. Taubat tetap karena hubungannya dengan Allah. Lalu hubungannya dengan manusia bagaimana? Enak banget, tidaklah. Tetap itu. Taubatnya diterima, tapi perbuatan dia membunuh harus tetap diproses. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Dituntut oleh orang yang dibunuh besok itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang 93. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qatlul mu'mini a'zamu indallah min zawalid dunya. Membunuh satu nyawa, nyawanya orang mukmin itu dosanya masih lebih besar daripada atau dari kita menghancurkan dunia. Langit dan bumi kita hancurin. Jangankan cuma Ka'bah. Kita aja ngancurin Ka'bah, coba aja. Pasti kita dihukum bunuh. Dihukum tebas leher. Apalagi menghancurkan Masjid Mekah Madinah. Apalagi ini menghancurkan langit dan bumi. Dosanya masih lebih besar membunuh satu orang Islam dari dosa menghancurkan langit, bumi, dan seisinya. Lebih ringan langit dan bumi hilang daripada dari menghilangkan nyawa satu orang Islam. Itu An-Nasa'i juz 7 halaman 83, hadis dari Abdullah bin Buraidah dari Pak Buraidah an abihi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Adapun yang pertama dihisab. Awwalu ma adapun awal sesuatu yuhasabu yang dihisabi dengan ma al abdu apa seorang hamba. As-salatu yaitu salat. Kalau hubungannya dengan Allah yang pertama besok di akhirat itu ketika kita di mahsyar setelah dikumpulkan kita kiamah berdiri di hadapan Allah. Dibilang sa'ah kiamat itu karena waktunya pasti dan tepat. Kalau hubungannya dengan Allah pertama yang ditanya masalah sholat. Sholatnya selesai beres, tapi belum bisa berjalan melenggang ke surga. Wa awwalu ma yuqadha bainan nas, adapun awal sesuatu. Yuqadha yang dihakimi, diputuskan, dikonfrontir bainan nas di antara manusia. Kalau hubungannya dengan hablum minallah sudah selesai tadi. Tapi belum selesai 100% karena hablum minan nas diselesaikan. Begitu hubungan dengan manusia, awwalu ma yuqadha bainan nas, yaitu fiddima dalam masalah darah-darah. Nah, ketika kamu dulu pernah membunuh orang di kilometer 50 sehingga 6 menjadi syahid, itu besok dituntut di hadapan Allah, yang menuntut adalah malaikat Allah. Allah langsung menuntut, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh para nabi, disaksikan oleh semua manusia, dan dituntut oleh 6 orang yang dibantai itu.
Itu. Jadi hubungannya dengan Ali Imran 103, 112. Ini hadis Bukhari, hadis sahih. 6.533, 6.864, Muslim 1.678, At-Tirmidzi 1.397, An-Nasa'i juz 7 halaman 83, Ibnu Majah 2.615, Ibnu Hibban 7.344, Al-Baihaqi juz 8 halaman 21. Ahmad juz 1 halaman 440. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafal mutaqaribah. Bi alfadim mutaqaribatin. Jadi tobat diterima hubungannya dengan Allah, tapi hubungannya dengan manusia, membunuh orang tetap hukuman harus dijalankan. Ketika menafsiri ayat seperti ini, boleh dibuka dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 5 halaman 315. Kita lihat bagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima. An-Nisa 93. Kata sahabat Ibnu Abbas, pertama, berdasarkan An-Nisa 48, Al-Furqan 68, orang yang membunuh orang ada pintu taubat. Ya, taubatnya bisa diterima. Ada kesempatan untuk taubatnya diterima. Tapi berdasarkan An-Nisa 93, menurut sahabat Ibnu Abbas, dan ini menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Nabi, menurut Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima taubatnya. Tidak ada pintu taubat bagi orang yang membunuh. Loh, yang tidak diterima itu kan cuma musyrik. Kalau menyekutukan Allah. Kalau hanya membunuh, masih ada pintu taubat. Kenapa sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya, orang yang kalau membunuh orang Islam itu tidak ada pintu taubat? Karena sahabat Ibnu Abbas melihat bahwa orang yang bertanya itu dalam keadaan dia punya musuh, marah, dan punya keinginan jika ada kesempatan ingin membunuh orang Islam. Karena menurut sahabat Ibnu Abbas, dia akan membunuh, maka oleh sahabat Ibnu Abbas dikatakan tidak ada pintu taubat bagi orang yang membunuh. Kalau membunuh itu baru boleh, kalau dia itu membunuh orang, baru namanya hukum kisos. Itu pun yang melaksanakan adalah petugas dan setelah ada proses pengadilan. Tidak ada orang yang baru diduga tanpa proses pengadilan sudah diikutin, dibuntutin, diintai dengan berbagai cara, diganggu, terjadilah saling menghalangi, saling melindungi, lalu kita main tembak begitu saja, kita main bunuh begitu saja, nggak bisa. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang hendak melakukan kemaksiatan, pembunuhan, maka kita katakan tidak ada pintu tobat. Tapi kalau orang yang hendak bertobat, bertanya seperti itu, katakan, kalau betul-betul tulus, ada pintu taubat bagi orang yang pernah melakukan kemaksiatan. Kenapa seperti ini sahabat Ibnu Abbas? Untuk menutup celah, tidak membuka peluang bagi orang yang hendak melakukan kemaksiatan.
Jadi satu sisi dikatakan, kalau bisa disimpulkan, orang membunuh ada pintu tobat apa tidak? Tobatnya diterima apa tidak? Diterima. Berdasarkan An-Nisa 48, Al-Furqan 68. Orang mau membunuh orang Islam, kalau bertobat, tobatnya diterima apa enggak? Enggak ada pintu tobat. Maksudnya enggak boleh membunuh agar tidak terjadi pembunuhan. Berdasarkan An-Nisa 93. Begitu kesimpulan mudahnya, meskipun sebenarnya perlu dirinci. Waman dan ada pun siapa orang, yaktul yaitu membunuh siapa man, mukminan kepada orang mukmin, muta'ammidan dengan sengaja. Bagaimana tidak dengan sengaja kalau dibuntutin? Orang ngaji dibuntutin, coba tunggu di pengadilan, proses pengadilan dan lain sebagainya. Direncanakan, dimusyawarahkan, diperintahkan, diikutin berjam-jam, berhari-hari. Ya itu namanya muta'ammidan, disengaja itu. Nah besok semuanya itu kena di hadapan Allah. Yang memerintah, yang ngikutin, yang melaksanakan, yang eksekusi, yang membiarkan, yang memfasilitasi, yang setelah terjadinya pembunuhan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Padahal itu nyawa anak bangsa. Wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Maka adapun balasannya yaitu neraka jahanam. Fiha khalidan, hal dalam keadaan kekal siapa mereka di dalam neraka jahanam fiha. Jadi pembalasan bagi orang yang yaktul muta'ammidan, membunuh orang mukminan dengan sengaja, nomor satu balasannya adalah jahanam. Nomor dua, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Yang ketiga, wawadiballah, dan murka Allah siapa Allah alaihi atas mayyaktul mu'minam muta'ammidan. Nomor satu balasannya jahanam, neraka jahanam. Yang kedua khalidan, kekal di neraka jahanam. Yang ketiga Allah murka, wadibah, wala'anahu. Wadibah murka Allah siapa Allah alaihi atas man, wala'anahu. Yang keempat melaknat, mengutuk hu kepada mayyaktul mu'minan siapa Allah. Hu kepada mayyaktul mu'minan. Yang kelima, wa'addalahu, dan telah menyediakan lahu bagi man, telah menyediakan siapa Allah lahu bagi man yang telah membunuh orang mukmin dengan sengaja, ada azaban, al-azab kepada siksaan, azaban dengan siksaan aziman yang sangat besar. Kenapa tidak al-azab tapi azaban? Untuk menunjukkan kepastian, siksaannya pasti dan siksaannya sangat berat luar biasa. Oleh karena itu pakai masdar azaban. Aziman apalagi. Itu An-Nisa 93. Jadi kita kalau diberi kemampuan, bagaimana caranya orang lain tidak melakukan kemaksiatan. Dan kita tidak diperkenankan diam kepada kemaksiatan. Inilah sahabat Ibnu Abbas. Penjelasan seperti ini diantaranya Al-Qurtubi juz 15 halaman 316 di sebelah kanan. Inilah ahsibuhu. Sungguhnya aku, kata sahabat Ibnu Abbas, kenapa kamu kok ngejawab bahwa orang yang membunuh itu tidak ada pintu taubat? Saya menduga hu kepadanya, maksudnya rojulan kepada seorang laki-laki, mughdaban kepada orang yang sedang marah, rojulan mughdaban yang sedang marah. Yuridu yang bermaksud, arada yuridu bermaksud siapa rojul, ayyaktulah untuk membunuh siapa rojul, mukminan kepada orang mukmin. Karena dia punya maksud untuk membunuh orang mukmin, maka saya jawab tidak ada pintu taubat supaya mereka tidak jadi membunuh orang mukmin. Sa'altu Ibn Abbas hal liman qatala mu'minan muta'ammidan min taubah? Qala la. Wa qara'tu alaihi al-ayata allati fil Qur'an walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Qala hadhihi al-ayah makiyah nasakhatha ayatun madaniyah
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وروي عن زيد بن ثابت نحوه وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان ب6 أشهر وفي رواية ب8 أشهر ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا هذا مخصص عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل فجمعه بين الآيتين بأن قالوا التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال علم من قتل مؤمنا متعمدا توبة قال لا إلا النار قال فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح وأن الآية مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار. Ini kenapa kami bacakan penafsiran itu, tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 316 di sebelah kanan, untuk menghilangkan dugaan bahwa yang kami sampaikan itu hasil tafsir kami sendiri. Kami nggak berani. Satu kata pun kami nggak berani, lebih baik kami membacakan saja tafsir dari para dari Allah, dari sahabat, dari Nabi, dari para sahabat, dari tabi'in, dari a'immah, para ulama. Siapalah kami berani menafsirkan sendiri. Kalau para ingkar sunnah biasanya berani. Ya itu terserah mereka lah. Kalau kami nggak berani. Jadi penjelasannya seperti tadi, ini bacaannya yang barusan kami baca seperti itu. Aslinya. Wa yajma'u ala anna al-ayata nazalat fi Mikyas ibni Dhababah. Wa dzalika annahu kana qad aslama huwa wa akhuhu Hisham ibnu Dhababah. Fawajada Hishaman qatilan fi Bani Najjari فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر فقال بنو النجار والله ما نعلم له قاتلا ولكننا نؤدي الدية فأعطوه 100 من الإبل ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مكياس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا. Dulu ada namanya Mikyas bin Dhababah. Kalau ada penafsiran yang lain kita terima dari manapun. Yang penting berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil-dalil yang bisa diterima. Kalau kita berbeda atau bahkan bahasa kasarnya itu berdebat, maka berdebatlah seperti para profesor, doktor di universitas itu loh. Jadi berbeda aja mengeluarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tanpa harus bermusuhan. Dan menjaga lisan supaya lisan kita tidak kotor. Tidak usah menganggap orang lain bodoh, tidak ngerti Quran. Wah, kita mujadid, yang lain bodoh. Itu mah perdebatan orang tidak berkualitas seperti itu.
Cukup sampai kalau harus berbeda, sampaikan saja ayatnya, as-sunnahnya. Tidak ada selain di dunia ini dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, kecuali nggak ada kecuali qala Allah, qala Nabi. Allah berfirman, Nabi bersabda. Nggak ada. Sanusi berkata, menurut penafsiran kita begini, nggak ada. Loh yang saya sampaikan kan Quran, yang lain juga nyampein Quran. Cuma bedanya kalau orang lain itu tawadhu. Penafsiran ayat ini begini menurut Allah, menurut Nabi, menurut sahabat, menurut tabi'in, menurut a'immah ulama. Baru kalau kita punya ijtihad pemikiran seperti ini. Kalau orang sekarang, orang ingkar sunnah itu, oh ayat ini begini penafsirannya berdasarkan ayat ini. Emang yang lain tidak berdasarkan ayat apa? Padahal kalau kita dengerin bacanya dia, Qur'annya banyak yang salah. Apalagi baca kitabnya, pemahamannya, penyampaiannya. Cuma mengaku mujaddid. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bahasa kasarnya mujaddid kesiangan. Jadi Mikyas bin Tobabah dulu itu, dia beragama Islam. Nggak sengaja saudaranya yang bernama Hisham bin Tobabah, ini terjadi pertengkaran, terjadilah pembunuhan. Karena terjadi pembunuhan, Nabi bertanggung jawab. Nabi itu kepingin merukunkan siapapun. Jadi oleh Nabi dirukunkan, kalau keluarganya berkenan gimana, kalau yang membunuh itu menyerahkan diri untuk dihukum kisos. Kalau enggak dibayar diat, supaya keluarganya sedikit terhibur. Tapi sebenarnya tidak bisa, ditukar. Keluarga yang meninggal itu ditukar dengan diat, denda, dengan harta berapapun. Jadi tolonglah menyerahkan diri atau minta maaf atau bayar diat. Lalu Nabi mengutus sahabat untuk bawa denda. Itu tujuannya untuk merukunkan, mendamaikan, meredakan hati orang yang sedang berseteru, ribut. Nggak taunya malah sahabat Nabi yang diutus itu tadi. Sudah hartanya, diatnya diterima, diambil oleh Mikyas bin Dobabah. Temannya Nabi yang bawa itu pun dibunuh. Nah, Nabi luar biasa ketika ada umat Islam yang terbunuh. Meskipun cuma satu, lalu Nabi oleh Allah diperintahkan untuk membacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 tadi. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Membunuh satu orang jelas-jelas neraka jahanam. Yang kata sahabat Ibnu Abbas nggak ada pintu taubatnya itu. Tujuannya supaya jangan ngulangi lagi. Memang sebenarnya ada pintu taubat. Kecuali syirik. Kalau syirik itu, syirik pun masih ada pintu taubat. Kalau dia mau taubat jauh-jauh sebelumnya. Kalau udah mau taubat, mau meninggal ya nggak bisa. Seperti Fir'aun. Lagian belum tentu kita sempat taubat. Cepatlah bertaubat. Cepat masuk Islam dan cepat bertaubat. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر فقال بنو النجار والله ما نعلم له قاتلا ولكننا نؤدي الدية فأعطوه 100 من الإبل. 100 onta diterima, orangnya yang mengantarkan dibunuh oleh Mikyas bin Dobabah karena merasa dendam. Nyawa dibalas dengan nyawa. Iya, tapi harus proses hukum dulu. Tsumman sarafa raji'ina ilal madinati fa'ada Mikyas alal fihri faqatalahu bi akhihi wa qadal ibilah. Kemudian Mikyas ini kabur ke Mekah setelah membunuh, lalu pindah agama. Sudah ngambil diat, membunuh orang, tambah murtad lagi. Wansarafa ila Makkah kafiran murtaddan wa ja'ala yanshudu. Sudah begitu, dia bangga dengan perbuatannya. Sambil siul-siul dia bernyanyi. Qataltu bihi fihran wa hammaltu aklahu.
surata banin najjari arbaba fari'i. Halaltu bihi wa witri. Halaltu bihi witri wa adraktu sawrati. Wa kuntu ilal awsani awwala raja'i. Aku bangga telah balas dendam. Aku telah mengambil diat dan membunuh utusan dari Nabi yang membawa harta 100 onta tadi. Dan aku sekarang udah aman kabur ke kota Mekah dan aku sekarang menjadi murtad dan aku sekarang sudah puas. Mendengar cerita seperti itu, kejadian seperti itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uminuhu fi hillin wala haramin. Tidak akan pernah mengamankan siapa aku kepada Mikyas bin Dobabah yang telah berkhianat fi hillin, baik di luar kota Mekah, au wala haramin, juga aku tidak menjamin keamanannya meskipun berada di dalam kota Mekah. Aslinya tidak boleh melakukan perlawanan, pembunuhan, mengalirkan darah, penangkapan di dalam kota Mekah. Tapi karena dia melakukan kemaksiatan, kejahatan, pembunuhan, pemurtatan, dan lain sebagainya, penghinaan, maka oleh Nabi tidak dijamin keamanannya. Artinya boleh itu dibalas. Karena dia telah membunuh orang yang tidak salah. Keluarganya dibunuh orang, ya yang membunuh aja yang dihukum, jangan kemana-mana. Yang membunuh aja yang dihukum, jangan keluarganya yang dibantai. Keluarganya kan nggak tahu apa-apa, kecuali kalau ikut-ikut. Wa amara bi qatlihi yauma fathi Makkah wa huwa muta'alliqun bil Ka'bati. Wa idza sabata hadza bi naqli ahli tafsir wa ulama ad-din fala yanbawi ayyuhmala 'ala al-muslimin thumma laysa al-akhdhu bi dhahiril aya bi aula min al-akhdhi bi dhahiri qawlihi innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi pertama, jangan membunuh, jangan mengulangi lagi, jangan punya niat untuk membunuh. Pada dasarnya, kalau kita pernah melakukan suatu perbuatan maksiat, asal kita bertobat, insya Allah masih ada harapan karena kebaikan itu dapat menutupi keburukan. Nilai catatan kebaikan dapat menutupi catatan dan menghapus catatan yang tidak baik. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Beberapa hasanat dapat menghapus, menghilangkan beberapa as-sayyi'at. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an ibadihi. Asy-Syura ayat 25. Allah itu zat yang menerima kapan saja taubat kepada taubat an ibadihi, dari hambanya. Ya, tapi satu sisi jangan pernah punya keinginan untuk mendekat kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Di sisi yang lain, pintu taubat kapanpun dibuka, kecuali kalau sudah mendekati kematian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau tadi Asy-Syura 25, ini An-Nisa 48. Dosa apapun masih mudah, asal jangan syirik dan bunuh orang kalau bahasa kita. Tapi jangan melakukan dosa sekecil apapun. Sekarang An-Nisa 48. Wal akhdhu bidzahiraini tanaqudun fala budda min at-takhlis. Tsumma innal jam'a baina ayatil furqan. Sahabat dulu, para ulama itu semua dia itu mengakurkan dua dalil. Kalau orang sekarang mudah menghabisi dalil, bahkan mudah mengatakan Bukhari itu sumbernya adalah cerita-cerita dongeng Israiliyat, cerita-cerita orang Yahudi. Mudah kita mengatakan seperti itu. Siapa kita? Coba kalau sedikit tawadhu. Kalau ada sesuatu yang mungkin kita belum terlalu paham, lebih baik kita tidak membahasnya dulu, atau dibahas tapi membahasnya hati-hati. Mungkin pemahamannya begini, begini, begini. Atau paling keras, ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat. Atau ada
hadis yang lebih hati-hati begini. Jangan, wah ini hadis yang menyebabkan kehancuran umat Islam berantakan, persatuan umat Islam tidak yang membuat umat Islam berantakan itu karena adanya orang-orang ingkar sunnah itu yang dikit-dikit mengatakan Bukhari itu kebanyakan palsu, tafsir nggak perlu, Bukhari nggak perlu, karena cukup Quran. Memang betul, kalau orang yang mampu sudah menguasai berbagai tafsir dan Bukhari dan lain sebagainya. Tapi kita kan bukan Tuhan yang tidak perlu nabi, tidak perlu manusia. Kita ini perlu contoh dalam ibadah. Nah, contoh-contoh nabi itu penjabarannya ada di dalam Al-Hadis As-Sunnah. Berikutnya, jadi para sahabat, para ulama itu dulu mempertemukan dua dalil. Bagaimana pemahamannya untuk dalil ini, bagaimana pemahamannya untuk dalil ini. Sama dengan sahabat Ibnu Abbas tadi. Asal bukan syirik, ada pintu taubat. Pembunuhan kalau sudah betul-betul bertaubat, ya tapi proses hukum tetap, proses membunuhnya, taubatnya diterima. Kalau orang mau membunuh orang, tidak ada, katakan tidak ada pintu taubat supaya tidak membunuh orang. Tapi kalau orang mau tobat, ya dikatakan ada pintu taubat. Tsumma innal jam'a baina ayatil furqan wa hadhil ayah mumkinun fala naskha wa la ta'arud wa dzalika ayyuhmala mutlaqu ayatin nisa ala muqayyadi ayatil furqan. Fayakunu ma'nahu fajaza'uhu kadza illa man taba la siyama wa qad ittahadal mujabu wa huwa al-qatlu wal mujabu wa huwa at-tawa'ud bil iqab. Wa amma al-ahbaru fa kathiratun ka hadithi Ubadah bin Samit alladhi qala fihi tubayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'a wa la taznu wa la tasriku wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Faman wafa minkum fajruhu 'ala Allah wa man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fa huwa kafaratul lahu wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu 'alaihi fa amruhu ila Allah in syaa'a Allahu 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Bukhari 18 yang seirama dengan penjelasan tadi. Jangan mendekati perbuatan maksiat. Kalau pernah melakukan maksiat ditutupi, jangan diceritain, jangan ulangi lagi. Bukhari 18, 3893, 3999, 6784, Muslim 1709, At-Tirmidzi 1439, An-Nasa'i 7292 sampai 7835 atau 11588, Ahmad juz 5 halaman 314 atau 22.170 hadis dari Ubadah bin As-Samit. Demikian juga hadis dari sahabat Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi qatala mi'ata nafsin. Dulu ada orang di zaman Bani Israel, dia membunuh 99 orang. Bertanya kepada ulamanya, ada pintu tobat apa tidak? Orang itu mau tobat, bukan mau bunuh orang. Mestinya dijawab ada. Asal tobatnya benar. Dijawab tidak ada. Dijawab tidak ada. Dia putus asa. Akhirnya membunuh si ulama tadi. Genaplah jadi 100. Begitu 100 dia nanya lagi kepada ulamanya, ada nggak pintu tobat? Ya ada kalau kamu betul-betul mau tobat. Dan kamu pindah di sana tempatnya, lingkungannya, situasinya. Biar kamu putus cara berpikirnya dan lingkungannya menjadi lingkungan yang baik. Betul, lalu dia mau bertobat, dia berjalan di tengah jalan, dia meninggal. Lalu satu langkah lebih dekat kepada menuju pindah tadi, kebenaran tadi. Karena dia sudah berniat taubat, maka taubatnya diterima oleh Allah. Nah, kalau kita nggak melangkah, nggak bertobat, itu dulu ketika orang yang membunuh sahabat Hamzah, karena dia belum Islam. Lalu dia Islam, Wahsy
Setelah itu dia masuk Islam, dia bertobat, dan dia untuk menunjukkan pertobatannya karena dulu telah membunuh umat Islam, apalagi orang yang sangat baik, pamannya Nabi, sahabat Hamzah, maka dia berjanji untuk menutupi keburukannya tadi dengan membalas, yaitu membunuh orang kafir atau orang Islam yang mengaku seorang nabi. Dengan demikian dia merasa bahwa pertaubatannya, dulu dia melakukan pembunuhan karena tidak tahu, sekarang dia melakukan pembunuhan karena untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, itu wahsi, bentuk pertaubatannya dan pelaksanaannya dibuktikan dan diterima oleh Allah jauh-jauh sebelum meninggal. Tapi kalau kita jangan bunuh orang, cukup petugas saja, dan itu setelah proses pengadilan. Supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Itu Muslim 2766, Ibnu Majah 2622, Ibnu Hibban 611, 615, Ahmad juz 3 halaman 20 dan 72, hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu dalilun ala kufrihi. Lianna Allah Ta'ala la yaghdabu illa ala kafirin kharijim minal iman. Ini sebagai dalil bahwa orang membunuh umat Islam itu ada yang mengatakan kafir. Kenapa? Allah tidak akan pernah menyebut bahwa ghadiballah, la'anahu, kecuali kepada orang kafir. Jadi analisa tafsir sampai di situ. Hati-hati. Amal belum tentu diterima, udah murtad kita, udah main membunuh sesama anak bangsa lagi. Lianna Allah Ta'ala la yaghdabu illa ala kafirin kharijim minal iman. Qulna hadza wa'idun wal khalfu fil wa'idi qaram. Mengingkari ancaman Allah itu yang sangat mulia. Lalu wa inni laghaffarul liman taba, Thaha 82. Cepat-cepatlah bertaubat. Jangan pernah mendekati kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadza la yakhruju anhu wal uludu la yaqtadi ad-dawam. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Al-Anbiya 34, wa qala ta'ala yasabu annama lahu akhlada, Al-Humazah ayat 3. Kesimpulannya, cepat bertobat, hindari kemaksiatan. Dulu ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisam minal muslimina ilal musyrikin. Faqataluhum qitalan syadida. Famanahuhum aktafahum fahamala rajulun min luhmati ala rajulin minal musyrikin birrumhi. Falamma ghasyiyahu qala asyhadu an la ilaha illallah inni muslim. Fata'anahu faqatalahu fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah halaktu. Qala wa man ladzi sana'ta? Marratan aw marratain. Fa akhbarahu billadzi sana'a. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahalla syarakta an batni fa'alimta ma fi qalbi. Dulu ada orang dalam posisi perang, sudah terdesak, ada orang bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dipikir dia bersyahadah itu untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak dibunuh. Dibunuh akhirnya. Lapor kepada Nabi itu sahabat, gimana nih ada kasus seperti ini. Nabi marah luar biasa. Dalam keadaan perang, orang mengucapkan 2 kalimat syahadah, orang Islam dibunuh, Nabi marah dalam keadaan perang. Apalagi tidak dalam keadaan perang. Itu takiyah Nabi untuk menjaga diri supaya tidak dibunuh. Mau takiyah, mau tidak, kalau dia udah bersyahadah jangan bunuh orang. Kalau dia dalam keadaan lemah, dia apalagi sudah bersyahadat, dia tidak membahayakan kita, tidak mencelakakan kita dan agama kita, meskipun beda agama, jangan dibunuh. Hukum tetap dilaksanakan kalau dia melaksanakan proses hukum yang perlu
adili di pengadilan, pelaksanaan hukum tetap, tapi jangan dibunuh. Kenapa kamu nggak belah saja dadanya sehingga kamu tahu isinya? Dia itu pura-pura syahadatnya apa tidak. Itu karena marahnya Nabi luar biasa. Faqala ya Rasulullah law syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Qala la fala anta qabilta ma takallam bihi wala anta ta'lamu ma fi qalbi. Kenapa kamu tidak terima ucapan keislaman orang, syahadat orang? Toh kamu juga nggak tahu isi hatimu, isi hati orang. Marahnya Nabi luar biasa. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yalbas illa yasiran hatta mata fadafanahu. Fasbah ala wajhil ardi faqulna la'alla aduwan nabashahu fadafanahu thumma amarna wilmanana yahrusunahu fasbah ala dhahril ardi faqulna la'alla al-ghilmana na'asu fadafanahu thumma harasnahu bi anfusina fasbah ala dhahril ardi fa'alqainahu fi ba'di tilka syi'ab. Wakila innal qatila Usama bin Zaid wal maqtul Mirdas ibnu Nahik. Ada yang mengatakan yang membunuh itu sahabat Usama bin Zaid. Ya itu padahal kesayangan Nabi. Meskipun kesayangan Nabi kalau salah Nabi marahin. Melanggar Quran dan As-Sunnah apalagi menghilangkan nyawa orang. Yang dibunuh itu katanya namanya Mirdas bin Nahik. Ini Al-Ghatafani thumma al-Bazari min Bani Murrah min ahli al-Fidak. Cerita diantaranya ada di Bukhari 4.269, Muslim 96, hadis dari sahabat Usama bin Zaid. Sahabat yang menceritakan cerita itu adalah sahabat sendiri, yaitu sahabat Usama sendiri. Yang melakukan dia sendiri. Untuk menunjukkan dulu sahabat itu tidak mau ditutup-tutupi masalahnya. Agar clear menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu bagaimana. Kalau ada pintu taubat, biar cepat bertobat dan tidak mengulangi lagi. Jadi begitulah sahabat dulu itu. Luar biasa. Ini pelajaran. Jangan pernah kita membunuh orang. Mencelakakan orang. Lebih baik kita saling membantu. Saling menolong. Dulu sahabat itu, sahabat Utsman itu selalu tolong menolong sampai kebaikannya itu. Masya Allah. Sampai sekarang orang tahu kebaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jadi dulu sahabat apabila mendengar Al-Quran langsung beliau mempraktekkan, termasuk praktek membantu kehidupan dan kebutuhan orang lain menurut kemampuannya. Orang yang menginfakkan, membagikan sebagian hartanya, menyalurkan ke sesuatu yang diridhoi Allah. Kemudian dia tidak mengharap-harap untuk dapat balasan dan tidak menyakiti orang yang kita beri wala adza. Lahum ajruhum, bagi mereka pahalanya hanya Allah yang tahu berapa besarnya. Dan dia dalam kehidupan dunia la khauf. Di akhirat dia tidak sedih. Kenapa? Dia sudah berusaha di waktu hidupnya untuk menjadi orang yang baik. Sehingga kalau sudah waktunya wafat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 262. Yang memberi tidak usah meminta balasan, mengharapkan balasan. Yang memberi oleh Allah dianjurkan untuk membalas sesuai kemampuan. Begitulah. Demikian juga. Nazalat hadil ayat fi Utsman fi haqqi Utsman ibni Affan wa Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhuma fi ghazwati Tabuk. Haitsu jahazza Utsman alfa ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha wa wada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa dinarin. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha wa yaqulu ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Dalam keadaan sulit, keadaan situasi perang Tabuk itu 9 Hijriah, sahabat Utsman bisa membantu dengan maksimal. Oleh karena itu
Bagaimana tidak? Ontanya saja 1.000 onta, lengkap dengan pelengkapannya. Jadi logistiknya, barang-barang yang alas untuk dinaiki di punggung onta itu lengkap. 1.000 dinar kalau harga onta saja yang paling murah misal 30 juta atau sekitar 50 juta kali 1.000 udah berapa miliar itu. Itu zaman dulu. Belum yang lain. Demikian juga sahabat Abdurrahman bin Auf memberi 4.000 dirham kepada Nabi. Coba tuh. Kalau 4.000 dirham, kalau 2 juta aja kali 4.000, dulu nilai dirham sama dengan nilai emas. Kalau sekarang berbeda. Misal anggap saja sekarang misal nilainya 1 juta. Misal 60.000. Kalau 60.000 kali 1.000 dirham berapa tuh? Wa'ata Abdurrahman sampai Nabi menyampaikan, insya Allah setelah ini sahabat Utsman ini yang apa saja yang dilakukan tidak akan membahayakan. Maksudnya insya Allah akan mendapatkan surga. Insya Allah orang yang sudah berjihad, sudah membantu, rajin sholat, insya Allah orang ini tidak akan pernah melakukan dosa. Insya Allah akan dijaga oleh Allah. Kira-kira begitu. Karena buktinya perbuatan yang berat seperti ini aja masih dilakukan, apalagi dosa yang kecil tidak mungkin dia lakukan. Insya Allah seperti itulah. Itu yang dimaksud madarra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Wa akhbarahu bi annahu abqa li ahlihi nadhiraha. Sahabat Abdurrahman menyampaikan, Nabi mohon maaf saya bagi separuh untuk keluarga, separuh ini saya sedekahkan. Faqala lahu, kemudian Nabi menjawab, barakallah laka fima amsakta wa fima anfaqta. Baik, terima kasih sahabat Abdurrahman. Mudah-mudahan harta yang di rumahmu diberkahi oleh Allah dan harta yang kau sedekahkan diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka fima amsakta wa fima anfaqta. Fasara ba'da dzalika maluhu katturab. Setelah sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman, perjuangannya terukur dan luar biasa, niat dan ketulusannya, orang baik, maka Allah tidak pernah buta, Allah tidak pernah tidur. Allah Maha tahu terhadap kebaikan seorang. Akhirnya dibalas luar biasa oleh Allah. Sejak itu, harta sahabat Utsman dan sahabat Abdurrahman ini seperti debu, mengalir terus dan banyak dan tidak terhitung. Sahabat Abu Bakar waktu itu pagi hartanya diserahin semua karena beliau pedagang. Siang nanti ada uang orang yang transfer ke ATM-nya. Kalau sekarang nggak boleh kita menyerahkan semua keuangan kita. Nah, keluarga mau makan apa? Jangan seperti cerita sebaliknya. Diabadikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi. Kami ulangi. Wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kalau berinfak, cari sedekah yang baik-baik. Kamu sendiri nggak mau kalau dikasih sedekah yang rusak-rusak, yang kotor-kotor. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jadi amfiku min thayyibati ma kasabtum. Harus yang thayyib-thayyib. Wa'alamu, Allah saja maha ghani, tapi Allah itu maha terpuji, hamid. Jangan sombong, bersedekah menurut kemampuan, berikan yang terbaik. Al-Baqarah 267. Tahu-tahu, menurut Al-Bara bin Azib, sahabat, qala nazalat fina ma'syaral ansar, kunna ashabanah lim fakana ar-rajulu ya'ti bil qanwi wal qanwin
Kalau dibaca konwain itu 2, konwi itu 1. 1 dompol, 1 tandan korma gitu. Lalu digantungkan di pintu masjid. Supaya apa? Ya dimakan oleh orang yang sholat. Kalau pulang bisa bawa di masjid. Jadi dulu begitu. Ini pelajaran bahwa masjid-masjid juga bisa di situ menyiapkan makanan. Agar orang yang sholat itu kalau dia haus, kalau dia lapar ada makanan. Kalau lapar makan dulu baru sholat. Kalau habis sholat boleh juga makan. Boleh juga dibawa. Kalau nggak dibawa juga nggak apa-apa. Kalau membawa ya jangan banyak-banyak, seperlunya aja. Dulu sahabat seperti itu. Sahabat dulu seperti itu. Dan perlu ditiru untuk masjid-masjid sekarang. Hanya saja yang ada sisi yang kurang baik. Ada yang curang. Dia sebenarnya orang mampu. Tapi kalau bersodako dia ngasih korma yang buruk. Digantung di situ. Nabi melihat kok ada korma yang ini perasaan nih orang mampu tapi memberikan yang kurang baik. Andai saja itu orang tidak mampu, meskipun itu korma tidak baik oleh Nabi dibiarkan saja. Karena semampunya, semut ya bersodako 1 gula. Tapi kalau bosnya semut, manusia, maka tentu harus banyak kita bersodakoh itu. Sesuai kemampuan. Fayu'alliku fil masjid wa kana ahlus suffah laisa lahu ta'amun fa kana ahduhum idza ja'a talqan wa fadarabahu bi'asahu fayaskutu al-busruh. Nah, ya. Yang mentah wa tamru dan yang kering itu berjatuhan. Fayaqulu wa kana fina man la yarghabu fil khairi fayati bil qanwi fihi ashish. Shish itu kurma yang buruk, wal hasyaf. Wabil qanwi qadin kasara fayu'allikuhu fa anzalallahu wa la tayammamu. Lalu Allah mengingatkan, jangan begitulah. Kita bersedekah itu yang baik kalau mampu. Itu diantaranya ada di dalam tafsir As-Sawi. Juz 1 halaman 127 sampai 128. Dari kiri sampai kanan. Yang terakhir, tadi kami menyampaikan bahwa penafsiran itu banyak berbeda-beda. Seperti penafsiran sahabat Ibn Abbas. Agar kita tidak merasa bahwa penafsiran kita paling benar. Contoh lagi begini. Ada perbedaan antara insya Allah dan biiznillah. Pemakaiannya. Kalau insya Allah itu untuk sesuatu yang berada di dalam kemampuan kita. Secara manusiawi bahasanya seperti itulah. Meskipun pada dasarnya semua itu di luar kemampuan kita. Kecuali kalau dibantu oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita bisa menghindar dari kemaksiatan. Tidak ada kemampuan kita melaksanakan perintah Allah. Amar ma'ruf. Kecuali kalau dilanjutkan nahi mungkar tadi. Tidak bisa nahi mungkar. Yang kedua tidak bisa amar ma'ruf. La haula wa la quwwata. Yang pertama tidak bisa menghindar dari kemaksiatan. Yang berikutnya wala quwwata, tidak bisa kita menjalankan segala perintah Allah kecuali kalau dituntun oleh Allah, diberikan kekuatan, kemauan. Banyak orang yang sehat tapi nggak kuat ke masjid, lari-lari ke setiap jalan jauh. Banyak orang yang bisa keluar negeri tapi ke Mekah nggak nyampe. Jalan kemana-mana nyampe, ke masjid nggak nyampe, ke musola nggak nyampe. Penggunaan insya Allah itu kalau di dalam kemampuan kita. Tapi kalau biiznillah itu kalau di luar kemampuan kita. Contohnya begini. Ini menurut salah satu pendekatan penafsiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusuf wa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu Misra insya'allahu aminin. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi. Setelah mereka semua masuk dan membawa orang tuanya,
Ada yang mengatakan ini bapaknya, Nabi Yakub. Kalau perempuan itu ada yang mengatakan itu bibinya, karena orang tua aslinya ibunya itu telah wafat. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu alam. Setelah orang tua dan saudaranya semuanya masuk ke Mesir menemui Nabi Yusuf berhadapan, maka Nabi Yusuf tidak menunjukkan kelebihannya, apalagi ke orang tuanya. Sampai ke saudaranya yang pernah mencelakakan pun Nabi Yusuf tidak menunjukkan bahwa beliau pejabat. Masya Allah. Padahal beliau menteri ekonomi, menguasai ekonomi Mesir waktu itu yang sedang kelaparan. Beliau memuliakan saudaranya yang pernah berusaha membunuhnya, memuliakan kedua orang tuanya. Tidak memakai uang negara, tapi tetap dia memuliakan orang tuanya dengan uangnya sendiri. Merangkul, mendekapnya, itu awa. Penjelasan dari awa ilaihi itu ya merangkul, mendekapnya, dhammahuma ila sadrihi wa anaqahu. Itu Nabi Yusuf, luar biasa. Lalu Nabi Yusuf menyampaikan, silakan masuk, terima kasih, selamat datang, ahlan wa sahlan kalau bahasa kita. Ahlan wa sahlan. Kalau bahasa kita, ahlan wa sahlan itu, nah kamu ini seperti dengan kita adalah satu tubuh. Memang bersaudara, tidak bersaudara pun kita bersaudara. Wa sahlan. Kedatanganmu memang sangat kami tunggu dan sangat menguntungkan. Dan anggap saja ini rumahmu sendiri. Luar biasa. Udkhulu Misra, insya Allah. Ya, oleh karena itu dia pakai insya Allah tuh. Kenapa? Datang pergi ke Mesir itu dalam kemampuan kita. Itu insya Allah aminin, bahkan di zaman aman. Dijamin aman. Aman dari kelaparan, aman dari segala macam. Berusaha mengamankan. Nah ini pemimpin, seorang bapak, seorang oknum pejabat tidak membuat rasa aman kepada rakyatnya, bagaimana? Lalu bagaimana dengan penggunaan kata biidznillah sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Barang siapa memusuhi malaikat Jibril, ya tidak mau menerima Al-Qur'an, As-Sunnah, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Malaikat Jibril itu turun atas izin Allah. Dia nggak bisa turun sendiri. Oleh karena itu pernah ditanya, Malaikat Jibril kenapa sih nggak sering-sering turun ke kita, nemui kita? Nggak bisa Nabi, saya ini turun kalau diperintah oleh Allah. Itu yang diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Nah itu biizni rabbihim. Min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat, jangankan malaikat Jibril, malaikat Israel pencabut nyawa itu nggak bisa mencabut nyawa semut. Jangankan nyawa kita, nyawa semut pun nggak bisa dia cabut kalau bukan atas izin Allah. Nah, kita kadang-kadang mau bunuh semut, tapi semut itu masih hidup kalau masih izin dari Allah. Kadang-kadang hilang. Jangan suka nyakitin, mencabut nyawa orang, nyakitin hewan, termasuk semut. Itu Al-Baqarah 97. Demikian juga fayakunu tayram biidznillah. Ketika itu tanah liat oleh Allah diperlihatkan kepada mukjizatnya Nabi Isa. Lalu dibuat tanah liat itu seperti burung, lalu jadi burung. Itu nggak bisa. Insya Allah nggak, di luar kemampuan kita. Itu terjadi biidznillah. Dan itu pun hanya sebentar. Untuk membedakan mana ciptaan Allah, mana ciptaan manusia. Setelah itu meninggal. Wa uhyal mauta biidznillah. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim mukjizatnya, burung itu ditaruh di 4 sudut, lalu nanti hidup lagi dan terbang. Itu sebentar untuk menunjukkan mukjizat Allah. Dan pembuatan manusia itu lemah dan tidak utuh dan tidak selamanya.
Dan menghidupkan, kalau tadi Ali Imran 49, wa uhyi dan menghidupkan siapa aku al-mauta kepada orang mati biidznillah. Orang mati hidup lagi utuh untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu atas izin Allah, bukan insya Allah. Ali Imran 49. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Jadi kita berhadapan dengan musuh 1:10, 1:2. Lalu kita bisa menghadapi itu atas izin Allah, di luar kemampuan kita. Mana bisa kita merdeka? Oh, senjatanya mereka Belanda, Jepang, itu semua pakai Mariam. Oh, senjata lengkap. Sedangkan kita dengan bambu, tapi atas izin Allah dan semangat doa dan perjuangan kita, nah itu terjadi biiznillah. Yang penting kita terus bersabar dan berusaha dan berdoa. Al-Anfal 66. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Demikian juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Demikian juga sihir. Tidak bisa sihir itu sampai kepada kita kecuali atas izin Allah. Tidak bisa mensihir dan sihir tidak nyampe kecuali atas izin Allah. Kecuali bagi orang yang percaya. Contohnya apa? Andai saja kita betul-betul sihir itu ada dan mampu, kita udah sihir itu. Orang Israel, Zionis Israel yang membantai saudara-saudara kita. Buktinya apa? Nggak bisa kan? Jangan jauh-jauh di Zionis Israel. Di sekitar berada di suatu tempat di mana di situ oknum penguasanya misal zalimnya luar biasa, andai saja sihir itu ada, udah kita sihir itu. Tapi buktinya demikianlah. Intinya jadilah kita orang baik-baik, lakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita hidup dunia akhirat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.